Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Oh, semuanya saja telat. Iya, tidak apa-apa Helin, santai saja. Kira-kira materi SBK kita sudah sampai mana? Materi SBK kita sudah sampai pada materi menggambar ilustrasi. Tapi kalau dipikir-pikir gambar ilustrasi itu seperti apa? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Oh, iya. Gambar ilustrasi yang baik itu seperti apa? Gambar ilustrasi yang baik itu gambar ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Oh, iya. Kalau objek menggambar ilustrasi itu dapat berupa gambar apa saja? Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita apa saja? Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar karikatur, kartun, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi dan sajak, dan juga komik. Oh, komik yang seperti ini. Iya. Itu termasuk gambaran apa? Ini termasuk gambar ilustrasi. Kalau untuk objek gambar ilustrasi itu bisa berupa apa saja? Oh, untuk objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, hewan, dan kalau untuk alat dan bahan bagaimana? Kalau untuk alat dan bahan terbagi atas dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Kalau untuk teknik kering bisa berupa pensil, arang, krayon, charcoal, dan pulpen. Sementara untuk teknik basah bisa berupa air, tinta, atau media lain yang memerlukan air dan gas Kalau untuk proses menggambar ilustrasi bagaimana? Kalau untuk proses menggambar ilustrasi, yang pertama menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menentukan irama, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan. Dan yang keempat adalah menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita narasi. Dan yang kelima, memberikan aturan atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Menal. Top. Basuki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Januari 1915. Beliau meninggal 5 November 1993 pada umur 78 tahun. Basuki Abdullah adalah salah seorang maestro pelukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis aliran realis dan natural. Ia pernah diangkat menjadi pelukis resmi Istana Merdeka Jakarta dan karya-karyanya menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia. Karya Basuki Abdullah juga menjadi barang koleksi dari berbagai penjuru dunia. Masa bakat melukisnya terwarisi dari ayahnya, Abdullah Suryo Sugro, yang juga seorang pelukis penari. Sedangkan kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal tahun 1900-an, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sejak usia 4 tahun, Basuki Abdullah mulai gemar melukis beberapa tokoh terkenal, di antaranya Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Yesus Kristus, dan Krishna Murthy. Pendidikan formal Basuki Abdullah diperoleh di Yes Katolik dan Mulon Katolik di Solo. Berkat bantuan Pastor Coach SJ, Basuki Abdullah pada tahun 1933 memperoleh beasiswa untuk belajar di Akademi Seni Rupa atau Academy for Bildern Kunst di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun dengan meraih penghargaan Sertifikat Royal International of Art atau RIA. Lukisan, kakak, dan adik karya Basuki
Pada masa pemerintahan Jepang, Basuki Abdullah bergabung dalam pergerakan Poetra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 19 Maret 1943. Di dalam gerakan Poetra ini, Basuki Abdullah mendapatkan tugas mengajar seni lukis. Murid-muridnya antara lain Kusnadi, pelukis dan kritikus seni rupa Indonesia, dan Zaini, pelukis impresionisme. Selain organisasi Poetra, Basuki Abdullah juga aktif dalam Keimin-Bunka Sidosjo atau sebuah pusat kebudayaan milik pemerintah Jepang. Bersama-sama Avandi S. Sudjoyono, Oto Jaya, dan Basuki Kesobago. Di masa revolusi, Basuki Abdullah tidak berada di tanah air dan sampai sekarang belum jelas yang melatar belakangi hal tersebut. Jelasnya pada tanggal 6 September 1948 bertempat di Amsterdam, Belanda, sewaktu penobatan Ratu Juliana, di mana diadakan sayembara melukis. Basuki Abdullah berhasil mengalahkan 87 pelukis Eropa dan berhasil keluar sebagai pemenang. Lukisan Balinese Beauty karya Basuki Abdullah yang terjual di tempat pelelangan Christie's di Singapura pada tahun 1996. Sejak itu pula, dunia mulai mengenal Basuki Abdullah, putra Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Selama di negeri Belanda, Basuki Abdullah sering berkeliling Eropa dan sejak itu pula dunia mulai mengenal Basuki Abdullah, putra Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Selama di negeri Belanda, Basuki Abdullah sering berkeliling Eropa dan berkesempatan pula memperdalam seni lukis dengan menjelajahi Italia dan Prancis yang banyak bermukim para pelukis dengan reputasi dunia. Basuki Abdullah terkenal sebagai seorang pelukis potret, terutama melukis wanita-wanita cantik, keluarga kerajaan, dan kepala negara yang cenderung mempercantik atau memperindah seseorang ketimbang wajah asli. Selain sebagai pelukis potret yang ulung, dia pun melukis pemandangan alam, hewan, tumbuhan, tema-tema perjuangan, dan pembangunan. Basuki Abdullah banyak mengadakan pameran tunggal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Antara lain karyanya pernah dipamerkan di Bangkok, Thailand, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, dan Portugal. Lebih kurang 22 negara yang memiliki karya lukisan Basuki Abdullah. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di luar negeri, di antaranya beberapa tahun menetap di Thailand. Sejak tahun